satu ukuran pemusatan selain rata-rata hitung dan median yaitu modus. Jadi modus itu merupakan suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Nah, modus sebagai ukuran pemusatan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan modus itu adalah mudah ditemukan, dapat digunakan untuk semua skala pengukuran, serta tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sama seperti median ya, tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Namun modus juga itu mempunyai kelemahan teman-teman. Di antaranya kadangkala sekumpulan data tidak mempunyai modus, sehingga semua data bisa dianggap modus. Nah, kelemahan lain juga kadangkala sekumpulan data memiliki modus lebih dari satu. Jadi kalau misalnya data nilai semuanya total 100 setiap nilai, maka bisa jadi itu tidak ada nilai modus, atau bisa juga karena semuanya muncul sama 1 maka semua nilai itu bisa dianggap sebagai modus. Oleh sebab itu sebagai salah satu alat ukur, modus itu relatif jarang digunakan dibandingkan dengan rata-rata hitung dan median. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari modus? Kalau di sini untuk sampelnya, misalnya dari beberapa data yang sudah diurutkan, ada 33 data ini, maka nilai yang paling banyak kali muncul itu adalah 111, itu sampai 4 kali muncul. Jadi 111 itu dianggap sebagai nilai modus. Nah, contoh ini untuk nilai yang data yang tidak berkelompok, teman-teman. Nah, sedangkan kalau data berkelompok, rumusnya adalah yang ini, modus sama dengan, tapi kelas bawah kelas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali dengan interval. Nah, ini untuk latihan soal modusnya dari data tidak berkelompok, masih dengan soal yang sama, yaitu dengan nilai ujian statistik yang data sebelumnya, maka yang menjadi nilai modus adalah 65. Kenapa? Karena dari semua nilai statistik 65 ini yang munculnya lebih banyak atau munculnya sebanyak 3 kali, sedangkan yang lainnya hanya 2 kali atau bahkan hanya 1 kali. Jadi 68 itu 2 kali. Terus yang lain 74, 72, 78, 79 itu munculnya hanya satu kali. Tapi nilai modus itu merupakan nilai yang paling banyak muncul, teman-teman. Jadi yang menjadi nilai modus dalam soal latihan kita untuk data tidak berkelompok adalah 65. Sedangkan untuk data tidak berkelompok itu adalah seperti ini, teman-teman. Maka tabel data berkelompok masih kita pakai data yang sama, tabel yang sama, itu kita membutuhkan nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai modus adalah kita harus mencari frekuensi yang lebih banyak muncul itu yang mana. Nah, frekuensi yang paling banyak muncul itu 9. Jadi frekuensi yang paling besar itu adalah 9. Berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa kelas ketiga dengan interval 61 sampai 70 itu merupakan letak modus. Kenapa? Karena nilai frekuensinya itu 9 kali muncul. Jadi jarak antara nilai 61 dan 70 itu ada 9 kali, banyaknya ada 9 nilainya, sehingga dikatakan bahwa 9 kali muncul frekuensi yang lebih banyak muncul, yaitu 9, maka kelas modusnya adalah kelas ketiga. Nah, setelah kita tentukan letak modusnya, langkah berikutnya kita hitung dulu, teman-teman, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas modus itu adalah kelas ketiga dengan frekuensinya 9 dikurangkan dengan frekuensi
kelas sebelumnya, yaitu kelas kedua dengan total frekuensi 6. Berarti 9 kurang 6, maka selisihnya adalah 3. Sedangkan D2 itu yang kita sebut dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu frekuensi 9 dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu kelas keempat. Maka frekuensinya adalah 4. Berarti 9 kurang 4 dapatnya 5. Berarti D1 dan D2-nya adalah 3 dan 5. Nah, berikutnya adalah kita interpolasikan nilai ini ke dalam rumus. L itu adalah batas bawah atau tepi kelas di mana modus berada. Modus tadi, kelas modusnya adalah kelas ketiga, maka tepi kelasnya adalah 60,5. 60,5 ditambah dengan D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, itu adalah 3 dibagi dengan 3 ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 5, dikalikan dengan interval, yaitu interval kelas kita, yaitu 9. Sehingga dapatnya 3 bagi 8, dan 3 bagi 8 itu dapatnya 0,375. 0,375 dikali 9 interval dapatnya 3,375. Maka ditambahkan dengan tepi kelas, maka dapat nilai modusnya adalah 63,875. Jadi nilai yang paling banyak muncul nilai modusnya yaitu 63,875. Ukuran pemusatan yang dapat digunakan untuk mewakili himpunan data diberikan, yaitu berdasarkan skala pengukuran. Maka skala pengukuran nominal itu ukuran pemusatannya modus. Skala pengukuran ordinal itu ukuran pemusatannya adalah median dan modus. Sedangkan untuk skala pengukuran interval atau rasio itu ukuran pemusatannya adalah min, median, dan modus. Nah, ketiga ukuran pemusatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk kurva poligon dari data yang dikaji, baik itu data populasi maupun itu data sampel. Nah, bentuk kurva poligon juga bisa berupa kurva normal atau simetris, baik juga bisa berupa kurva yang condong ke kiri atau skew negatif, atau condong ke kanan atau skew positif. Jadi manfaat dari rata-rata hitung, median, dan modus itu untuk membantu kita memberi bayangan pada kita kira-kira kurva poligon kita itu akan menjadi seperti apa. Nah, jika median sama dengan modus atau min, maka kurva poligon kita akan berbentuk simetris atau sama. Jadi sisi kiri akan sama dengan sisi sebelah kanan. Nah, jika min lebih kecil dari median, maka kita akan mengalami yang namanya negatif skewness atau kemiringan negatif. Sedangkan jika min lebih besar dari median, maka kurva poligon kita akan namanya positive skewness atau skewness right. Jadi dia lebih ke kanan ya teman-teman. Nah, berdasarkan contoh data yang kita punya, latihan kita tadi, untuk nilai min kita contohkan saja dari data tidak berkelompok. Untuk nilai minnya itu 66,26, sedangkan median itu dapatnya 65. Berarti nilai median lebih besar dari nilai min lebih besar dari nilai median, sehingga hasilnya nanti kurva poligon kita akan membentuk skew right atau positive skewness atau lebih condong ke kanan. Jadi itu salah satu gambaran yang mewakili ukuran pemusatan
dari hubungan, menggambarkan hubungan juga antara mean, median, dan modus. Nah, setelah kita membahas tentang ukuran pemusatan, rata-rata hitung atau mean, median, sama modus, maka sekarang kita akan membahas tentang ukuran letak, yaitu ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Nah, ukuran letak yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, ukuran letak yang pertama yaitu kuartil. Nah, kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian dari kuartil itu sebesar 25%. Jadi, kuartil itu ada yang kita sebut dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi, kuartil 1 itu 25% atau first kuartil 25%, kuartil 2 50%, dan kuartil 3 75%. Jaraknya dari 0 ke kuartil 1 itu 25%, kuartil 1 ke kuartil 2 25%, kuartil 2 ke kuartil 3 25%. Jadi itu dibagi menjadi 25% setiap bagian, sehingga kuartil yang ada yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ukurannya sama besar ya teman-teman, antara kuartil 1 dan kuartil 3 sama besar 75%. Nah, maka langkah pertama kalau kita ingin mencari nilai kuartil yaitu dengan mencari ukuran letak. Ukuran letak dari data itu dibedakan antara data berkelompok dan data tidak berkelompok. Kemudian ukuran data untuk data tidak berkelompok rumusnya adalah seperti yang di bawah ini, NK sama dengan NKB tambah LK kurang LKB, atau nilai kuartil yang berada di bawah letak kuartil ditambah dengan letak kuartil dikurangkan dengan letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil, dan seterusnya. Intinya kalau mau mencari yang nilai kuartil, maka saya harus mencari tahu dulu letak kuartilnya. Nah, letak kuartil ini tergantung apabila letak kuartilnya itu nilainya adalah bilangan bulat, maka saya tidak perlu lagi atau teman-teman tidak perlu lagi untuk mencari nilai kuartil, karena di dalam data tidak berkelompok letak kuartil itu kalau dia bilangan bulat dia akan menentukan bahwa nilainya sudah ditentukan dalam data. Tetapi jika letak kuartilnya itu pecahan, maka kita teman-teman harus mencari lagi berapa besar nilai kuartil menggunakan rumus yang tertera di bawah ini. Nah, rumus yang berikutnya juga untuk yang data berkelompok. Pertama juga kita harus mencari dulu letak kuartilnya, kira-kira ada di mana letak kuartilnya. Kemudian baru kita interpolasikan ke dalam rumus yang sudah disediakan. Berikutnya lagi yaitu desil. Nah, kalau tadi di kuartil itu datanya dibagi menjadi 25%, 20%. Sedangkan desil yang ini yaitu ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Jadi desil itu ada desil 1 sampai desil 10. Jadi kalau desil 1 itu 0%, desil 2 itu 10%, desil 1 itu 10%, desil 2 itu 20%, desil 3 30%, dan seterusnya sampai desil 9 90%, desil 10 itu berarti 100%. Intinya dibagi datanya menjadi 10 10 10%.
Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 10. Sedangkan kalau kuartil tadi ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi hanya ada 3 kuartil. Sedangkan desil ada 10 desil. Letaknya ada 10 ya. Nah, langkahnya juga sama teman-teman. Pertama kita harus mencari dulu ukuran letak dari data tidak berkelompok dan data berkelompok. Nah, sama. Jika letak desilnya itu bilangan bulat, maka tidak perlu lagi mencari nilai desil karena data pada letak tersebut itulah yang. Sedangkan jika letak desilnya nilainya pecahan, maka teman-teman harus menggunakan rumus di bawah ini untuk mencari untuk mencari nilai desilnya. Nah, begitu pula untuk data yang berkelompok. Jadi cari dulu letak desilnya. Setelah temukan letak desilnya, baru kita interpolasikan ke rumus dari data berkelompok untuk mencari nilai desilnya. Sedangkan ukuran letak yang berikutnya yaitu presentil. Jadi kalau tadi kuartil ada 3 kuartil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan desil ada 10 desil, desil 1, desil 2, desil 3. Maka kalau di presentil itu ada 100 presentil. Nah, kenapa 100 presentil teman-teman? Karena presentil ini merupakan bagian dari ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari desil itu sebesar 1%. Jadi presentil 1 itu 1%, presentil 2, 2%, presentil 3, 3%, dan seterusnya sampai presentil 100 berarti itu 100%. Nah, untuk pengerjaannya juga sama. Kalau mau mencari berapa sih besar nilai presentilnya, jadi langkah pertama juga teman-teman harus cari ukuran letaknya, baik itu untuk data tidak berkelompok maupun untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok juga sama teman-teman. Jadi kalau seandainya letak presentilnya itu hasilnya adalah bilangan bulat, maka tidak perlu dicari lagi menggunakan rumus data tidak berkelompok. Kenapa? Karena misalnya 15 ya, ukuran letak yang ke-15, data yang ada pada urutan ke-15 itulah nilai presentilnya. Sedangkan jika hasil dari letak presentil itu adalah bukan bilangan bulat atau pecahan, maka bilangan itu atau nilai presentilnya harus dicari menggunakan rumus presentil untuk data tidak berkelompok. Hal itu juga berlaku untuk data yang berkelompok teman-teman. Cari dulu di mana letaknya, letak presentil untuk data berkelompok, kemudian baru diinterpolasikan ke rumusnya.